Halo semua, selamat datang di podcast OAPSI. Orang asli Papua punya cerita. Tentunya di YouTube channel saya, Tirza Bonya Doni. Di podcast ini kita akan bahas seputar dengan isu viral, edukasi, informasi, bahkan yang bersifat sejarah kehidupan dari kacamata orang asli Papua. Tentunya ini sudah masuk di episode ketiga. Tidak terasa ya, sudah berlalu episode 1 dan 2. Hari ini ada sosok muda bertalenta dan banyak sekali menginspirasi anak muda Papua melalui talenta bicara-bicara. Tapi tenang, ini bukan soal bicara orang ya, tapi dengan talentanya ini dia bisa bicara-bicara di atas panggung. Kok bisa? Tentu bisa toh, karena ketempunya anak-anak Papua itu sangat luar biasa. Apalagi dia ini merupakan sosok perempuan Papua dari daerah wilayah pegunungan. Siapa lagi kalau bukan Salomina Gobay? Halo kamu semua koyau. Halo kamu semua koyau. MC itu sebenarnya bukan takut panggung, tapi halo kamu semua koyau. Panggung itu bukan masalahnya, tapi tatapan kosong dari muka audiens. Terkadang MC pemula membawakan acara, kemudian audiens itu mukanya datar saja. Terus terkadang juga audiens itu melihat tetapi tidak mendengarkan. Tandanya itu bukan pegagal sebagai MC, tapi audiens memang begitu. Hai, halo kakak. Halo kamu semua. Kakak mau tagline? Koyao. Koyao di situ. Halo kakakku. Hai Tirsa, apa kabar? Saya baik sekali ya. Lihat energinya, saya yakin kakak kabar Luar biasa. luar biasa. Nah tentunya ya dengan kakak Salomina Gobay ini pasti kita akan mendengarkan banyak hal sekali ya seputar dengan apa yang ingin kakak bagikan. Tapi saya rasa kakak aman ya untuk berbagi di hari ini. Aman sekali. Aman sekali. Kita jabat tangan. Oke, coba tangan. Oke, luar biasa. Artinya kakak sudah bersedia untuk membagikan hal-hal yang sangat bisa menginspirasi ketong di hari ini. Dan mungkin sebelum kita berbicara seputar kehidupannya kakak lebih dalam lagi ya, mungkin kita ingin tahu kesehariannya kakak Salo ini seperti apa. Silakan kakak. Baik, kesehariannya saya aparatur sipil negara, kemudian di samping itu biasa nge-MC, jadi moderator, kemudian part-time juga sebagai pembaca berita di TVRI Papua. Wow, ini kan bertalenta sekali. Baru aktif di bulan Agustus setelah sekitar 5 tahunan sudah tidak siaran. Berhentinya waktu itu di tahun 2018. Habis itu baru di bulan Juli dikontak lagi dan Agustus mulai siaran lagi. Wow, berarti ini jadwalnya padat sekali nih. Tapi bisa menyempatkan waktu dengan sangat baik bersama kami di sini. Tapi untuk pengaturan waktu aman ya? Aman sekali. Aman sekali. Wow, tapi dengan banyak kesibukan seperti ini, otomatis kan kalau kita bicara seputar waktu kan pasti harus kita ngatur toh. Istilahnya kayak kakak ya sudah jadi public figure untuk anak-anak di kalangan kita, anak muda Papua ya. Otomatis ada beberapa hal yang pasti kakak perhatikan. Kira-kira kakak dari pengalaman hidupnya kakak sendiri ya, apalagi kakak Salo mungkin sudah masuk ke ranah televisi itu sudah sejak 2018 ya, bener ya? Sejak 2015 Januari. 2015 Januari. Kalau boleh tahu kakak punya background pendidikan ini apa? Background pendidikan, jadi saya lulus SMA itu di 2012. Kemudian saya sempat kuliah 1 tahun dulu di Jayapura. Kemudian saya lanjut diploma di Jakarta. Baru habis itu saya kembali pas 2015. Jadi akhir 2014 itu TVRI Papua membuat iklan bahwa membutuhkan presenter, akhirnya tes, dan puji Tuhan Januari 2015 itu sudah kerja di situ sembari saya kuliah karena diploma di Jakarta, ambil spesialis perbendaharaan negara. Kemudian sambil kerja sambil kuliah, ngambil manajemen ekonomi. Oh, keren. Jadi habis itu saya ambil manajemen lagi sama di strata 2-nya. Wih, keren sekali. Artinya, wah,
saya nggak usah bilang bertalenta lagi, ini sudah sangat proper sekali ya sebagai seorang perempuan Papua ya. Dan Kakak Salo, kira-kira ya dari Kakak punya background pendidikan sampai dengan pekerjaan di saat ini ya, itu relate kah tidak itu? Boleh tolong ceritakan ya, kayak dari atas turun terus masuk ke sini kan kita juga bertanya-tanya. Iya. Silakan. Kalau mau bilang relate dan tidaknya, kalau diploma relate dengan saya punya pekerjaan. Saya di bagian ya spesialis perbendaraan tuh relate sekali. Kemudian kalau untuk yang pekerjaan sampingan ini itu sebenarnya tidak relate dengan saya punya background pendidikan, tetapi dengan saya punya passion. Saya suka sekali. Berarti kayak berdasarkan passion jadinya kakak bisa masuk kiri kanan oke lah. Ini Meskipun saya ini introvert sebenarnya, sumpah. Saya teman-teman sekolah, mungkin yang SMP SMA lah, ketika saya jadi presenter itu mereka, bahkan saya punya teman sendiri, dia tuh bilang kalau itu kok cuma lip sync saja. Ya. Karena waktu itu posisinya saya siaran, saya bestie nih dia kuliah di Jogja. Jadi ada tuh kontennya ada di sapu Instagram. Oke. Jadi ketika saya baca berita, terus saya rekam dari bawah atau kamera, tidak mungkin kamera angkat. Iya. Sudah akhirnya saya jadikan konten, saya masukkan di feed Instagram. Ada tuh sapu sahabat di SMA, itu kita makan tidur sama-sama. Tapi dia tidak percaya kalau saya jadi presenter berita saat itu. Dia bilang itu kayaknya kok lip sync saja. Saking sering bersama ya sampai dia tak akan percaya. Perempuan ini bisa ya. Terus jaga terus. Nah, akhirnya dia bilang itu kayaknya lip sync. Saya bilang sudah terserah kok sudah. Akhirnya kesini-sini baru satu teman-teman semua tuh macam rupanya kok bisa juga ya. Jadi selalu bilang kalau orang introvert itu juga bisa muncul di depan layar, boleh berdiri di atas panggung. Itu penting sekali. Berarti kalau misalnya kalau mau bilang introvert atau ekstrovert itu kembali ke kemauan diri juga ya. Kita memang kan istilahnya kayak ada lah ya yang punya kepribadian seperti itu. Tapi kalau soal cari duit, masa kita mau fokus ke situ? Nah, itu dia. Tapi ini menarik ya, karena memang saya banyak sekali ketemu istilahnya kayak teman-teman yang memang dulunya itu sangat introvert, tapi justru karena tuntutan pekerjaan, dong harus jadi seperti yang ekstrovert ini, yang memang harus ketemu banyak orang, yang harus bersosialisasi, jemput bola lah istilahnya kayak begitu. Tapi untuk era seperti itu, kakak sebagai seorang introvert ya katakan ya, ada kesulitan kah tidak? Jadi Tirsa awal-awal tuh saya kesulitan sekali. Kemudian kalau kita kembali lagi ke dunia per-MC-an, itu kan ada jenis-jenisnya, ada formal, semi, dan non-formal. Justru awalnya itu saya sudah terlanjur nyaman di MC formal, karena sudah sesuai dengan teks, tidak boleh ada improvisasi di situ, tidak boleh tambah-tambah kata, apalagi kurang-kurang. Jadi saya nyaman di formal tuh. Awal-awal 1-2 tahun, tapi akhirnya saya kasih motivasi saya diri lagi untuk saya harus keluar dari zona ini. Kalau saya sudah bisa jadi MC, sudah bisa berbicara di depan, berarti tidak hanya formal saja. Betul. Tapi saya harus terima job-job yang lain nih, misalnya semi formal dan non formal lainnya. Wow. Istilahnya kayak bagaimana ya, kita mau bilang juga introvert juga kayaknya terkelihatan sebenarnya yang saya bilang buat kakak ini. Terkelihatan, bahkan lagi bicara gini aja kayak santai sekali ya. Yang artinya kalau buat saya pribadi tidak harus orang tahu juga kita introvert. Ya kembali lagi ke kita punya kebutuhan. Apakah kita mau maju atau tidak, atau mungkin kita stuck saja di situ. Tapi ini keren sekali ya, karena kakak Salo kalau mau tong lihat kan di sini kan kalau kita bicara seputar dengan MC, di Jepura ini kayaknya banyak sekali ya. Dan pastinya juga banyak yang belajar, banyak yang tahu, banyak yang kepo dengan hal ini. Cuman saya ingin tanya sedikit ya, tapi kalau kakak bersedia jawab, kakak silakan jawab. Apakah tidak mengganggu dari kakak punya pekerjaan, ASN, terus turun sampai ke dunia MC? Itu bagaimana untuk mengatur waktunya kak, atau seperti apa? Silakan. Oke, jadi awal saya jadi MC, ya sudahlah, anggaplah saja awal saya bekerja sebagai ASN itu saya punya status presenter berita. Jadi saat saya masuk di kantor, saya punya pimpinan tuh dia sudah tahu kalau saya ini presenter TVRI saat itu. Jadi ketika saya menghadap bawa SK penempatan ke kantor, beliau menerima dengan sangat baik. Bahkan beliau bilang ini posisi stasiun dengan kantor itu jauh.
Jadi ketika ada jadwal siaran, bolehlah nanti Ibu Salo masuknya di pagi sampai siang, habis itu boleh pulang karena waktu itu siarannya itu malam jam 7. Jadi saya bersyukur ketika itu saya dapat lingkungan dengan ya sekitar lingkungan tuh orang-orang baik semuanya. Kemudian kesini-sini karena saya punya pimpinan di kantor juga tahu saya punya bakat, talenta itu ada di mana. Jadi setiap kali ada event-event di kantor selalu dikasih panggung, dikasih kesempatan untuk bisa tampil. Istilahnya kayak sekali menyelam lah. Salo kalau bisa kayak begini tuh di kantor juga aku tolong Kak. Iya toh? Nah, Jadi terus Kakak. tidak hanya di kantor saja, tapi ketika saya ada di luar dari kantor juga, ya saya punya pimpinan tetap Panggil calling-calling. iya, dan juga terus mengizinkan untuk terus kepakan sayap begitu. Ini yang bagus karena tidak semua tempat kerja ya mau seperti ini. Berarti Kakak punya pimpinan sama kayak Sapu Bos. Lanjut Kakak. Sudah, ya seperti itu. Jadi saya punya lingkungan ini sangat baik. Mendukung Jadi juga ya, faktor lingkungan juga sangat mendukung, mulai dari lingkungan di kantor, kemudian bisa punya tempat-tempat bermain setiap hari, itu juga baik sekali. Wah, memang ya kalau mau bilang memang lingkungan itu memang sangat istilahnya membantu kita untuk kita bisa antara maju atau toh mundur ini. Tapi ini keren sekali ya karena memang dari lingkungannya Kakak sendiri itu sangat mendukung dan pastinya ini juga ingin saya tanyakan. Kira-kira kalau Kakak kan tadi sudah masuk dong tahu Kakak tuh di ranah presenter TVRI. Terus tiba-tiba diminta tolong untuk masuk ke MC protokoler. Saya jadi kepo. Tahun berapa Kakak mulai jadi MC profesional? Oke. Langsung ini kan jadi penasaran dong ya. Pertanyaan bagus sekali. Silakan Kakak. Baik, Tirsa, jadi saya jadi presenter berita. Saat itu saya punya lingkungan bermain itu kecil, sempit. Jadi presenter, saya cuma berbaur di teman-teman gereja dan kemudian kantor. Ketika saya jadi presenter berita, lingkungan yang tadi saya bermain di gereja ini, mereka lebih banyak mempercayakan saya sebagai MC. Ketika ada di gereja, meskipun saat itu kalau mau dibilang tugas presenter berita dan MC itu jauh berbeda sekali. Teknik-tekniknya yang di presenter beda dengan yang di MC, tapi karena kepercayaan yang diberikan dari lingkungan ini dan adanya dukungan, akhirnya saya bisa begitu. Meskipun ya awal-awal saya cuma bisa yang hanya berpatokan sama teks saja, tetapi saya juga bersyukur karena saya punya lingkungan itu. Jadi awal saya mulai jadi MC itu saya mulai dari kegiatan-kegiatan gereja dulu. Tetapi jauh sebelum itu, waktu saya diploma, saya pernah bawakan acara Natal Ikatan Papua di Jakarta. Itu untuk kita punya wilayah Metango. Saya pernah di situ dan memang saat itu saya tertarik untuk menjadi MC. Akhirnya saya kembali lagi ke lingkungan gereja tadi, jadi saya mulai banyak belajar tuh dari gereja. Dari gereja ya? Saya belajar dari gereja, tetapi tidak sendiri begitu, karena ada saya punya senior yang berusaha untuk mari kita sama-sama berdiri, meskipun tidak dikasih teks, tapi mereka paksa saya untuk harus bisa improvisasi. Keren. Jadi kalau di kantor saya nyaman di formal, tetapi ketika saya dapat di lingkungan gereja ada saya punya senior, waktu itu senior ibu ini waktu dia masih muda tuh dia penyiar radio di RTV. Jadi saya banyak belajar juga dari beliau dan juga ada sosok satu senior itu salah satu bapak itu beliau sekarang anggota Bawaslu Provinsi Papua. Jadi lalu waktu saya belajar dari gereja tuh karena ada sosok saya boleh sebut mama nih? Boleh dong. Karena ada sosok perempuan, Mama Hendrika Satsitubun, dan sosok laki-lakinya itu Bapak Amandus Situmorang. Jadi saya mulai berawal dari situ. Berawal dari situ ya. Dari situ. Wah, tapi ini keren sekali ya. Yang artinya kakak juga siap untuk membuka diri. Kan biasanya ketong bukannya apa ya? Ketong sebagai anak muda Papua kadang itu sulit sekali untuk bisa buka diri. Kadang kalau ada masukan sedikit itu
Cara apa nih? Betul tuh. Tapi bedanya dengan kakak Salo nih bagus karena ada jiwa untuk mau belajar. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Terus kakak dari kisah itu terus berlanjut saja atau bagaimana? Dari kisah itu berlanjut, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di gereja yang akhirnya karena saya terbiasa tampil, karena saya rasa gereja itu keluarga yang kedua. Jadi mau baik dan tidak baiknya saya punya ini, saya sudah jadikan mereka sebagai saya punya keluarga, otomatis baik dan tidak baiknya saya itu mereka akan tetap terima. Jadi saya punya wadah pembelajaran tuh semua ada di gereja itu. Dan memang Tirsa saya juga menyadari kalau saya punya suara bagus. Sebenarnya dulu saya tuh aktif di paduan suara. Biasanya kalau orang yang nyanyi kan pasti adalah talentanya untuk bicara-bicara. Terus gagal. Tapi saat itu kan saya ditaruh di suara alto nih. Padahal saya punya awal bergabung, saya bilang saya mau di sopran. Padahal saya punya kemampuan suara itu di alto. Bahkan saya sempat tidak menyadari bahwa saya sempat macam marah sama saya punya pelatih. Saya mau ikut paduan suara nih, padahal saya mau di suara sopran. Padahal pelatih yang paling Pelatih ini dia yang paling tahu. Kakak kok cocok di mana? Ya ampun, lanjut kakak. Akhirnya saya menyadari bahwa semua suara tuh indah. Ketika perpaduan suara sopran, alto, tenor, bass, ketika tidak ada alto, maka tidak akan menjadi perpaduan suara yang indah. Akhirnya dari situ saya mulai terlibat aktif. Biasanya kalau saya Katolik toh, jadi biasanya kalau di Katolik itu masa Paskah, sebelumnya tuh Prapaskah, setiap hari Jumatnya itu ada Jumat Jalan Salib. Jadi ada satu momen di mana kita membaca perhentian jalan salib, Yesus wafat sampai bangkit. Itu ada namanya perhentian itu kan biasa ada petugas yang membaca. Jadi ibu yang saya punya sosok tadi yang memang benar-benar mendukung saya saat itu, beliau itu jadi saya punya pembina orang muda. Dan ketika kami orang muda ini diberi tugas untuk membaca perhentian itu, beliau kasih saya punya tugas untuk baca. Tetapi beliau bilang begini, tolong membacanya dengan hati. Jangan hanya sekedar membaca seperti umat pada umumnya. Karena biasanya kan orang hanya sekedar baca apalagi saja. baca kitab suci, kayak begitu. Akhirnya saya mulai memahami, dari situ baru saya tersadar bahwa suara alto juga indah, suara juga indah. Yang penting kita menggunakan itu dari hati untuk melayani sesama. Jadi awal mulai saya sadar tuh itu. Itu ya. Wow, ada bakat-bakat terpendam yang memang kontra akan mengering sampai ketong tahu pas ketong mendalaminya. Tapi ini keren sekali. Artinya kalau kemarin kakak Salo tidak menyadari bahwasannya sebenarnya punya potensi. Kalau kemarin berjalan dengan ego, ngapain sih saya harus dengerin orang lain? Pasti tidak ada Salomina yang sekarang. Tapi ini keren sekali. Kalau berarti kita tarik langsung untuk dipersingkat ceritanya. Artinya kakak masuk untuk jadi ya MC Papua dulu lah. Itu sejak tahun berapa? Untuk jadi MC Papua ya? Kalau MC Papua 2015 itu sudah dipercayakan MC. Sudah dipercayakan MC sampai ketika event ada perayaan Paskah untuk khusus orang asli Papua yang Katolik 2015 sudah. Sudah ya, jadi istilahnya kayak sudah lama juga ya itu. Saya baru semester 2 kuliah itu Kak. Wah, keren banget. Tapi ini luar biasa ya, dari berarti 2015 sampai 2025. Iya. Wow, keren banget ya. Artinya bukan sekedar bicara-bicara, tetapi kakak nih sebenarnya sedang meresapi bagaimana dia bisa menjadi Salomina. Ya, karena kan kalau saya percaya bahwasanya kalau kita terlahir kan ya khusus Tirsa ya udah, cuman ada Tirsa seorang di dalam dunia ini. Begitu juga dengan kakak Salo. Tapi keren sekali karena kakak Salo mampu untuk keluar dari zona nyamannya. Dan saya juga tertarik tanya kakak, kira-kira ya, kan ini kan kakak dari perempuan gunung, turun sampai ke pesisir, terus menjelajahi pesisir sampai kiri kanan. Oke, kira-kira sebagai perempuan Papua, apalagi dari kalau terasal dari suku Me, benar ya kakak ya? Ada struggle tidak untuk bisa masuk untuk MC dan lain sebagainya? Silakan. Struggle Atau mungkin terada nih? pasti ada. Ada, siap. Ada, tapi puji Tuhannya karena saya dapat lingkungan yang baik. Kembali lagi ke lingkungan. Dan juga awal mulai berkarya itu dari presenter berita. Jadi saya punya rasa percaya diri, rasa berani tampil. Itu sudah ada begitu. Keren. Tapi bukan hanya saja dari presenter berita, tapi dari kegiatan lainnya yang saya ikuti, yaitu aktif di organisasi,
di situ kan kita diajarkan untuk berani berbicara, berani mengambil keputusan ketika kita ada di organisasi itu. Kalau struggle sendiri kembali lagi awal itu sebenarnya saya tuh tidak percaya diri ketika misalnya saya sudah pakai lipstick yang mungkin awal saya sudah lihat sudah bercermin sudah oke nih, tapi habis itu macam pikir lagi, sapu lipstick ini terlalu banyak lah, ganti kayak begitu. Tapi akhirnya saya mulai sadar bahwa saya harus menerima saya punya diri itu ketika saya ada di lingkungan yang baik ini tadi. Saya dapat kakak yang mereka bisa mensupport, mereka bilang kok harus tampil percaya diri saja. Ketika saya berani untuk gambar alis, ini bagus deh. Habis itu saya kasih tunjuk lagi sama kakak-kakak mereka nih. Kakak sapu alis segini bagus. Kok percaya diri saja. Pokoknya kalau kau sudah lihat oke di awal, itu sudah pasti oke. Jadi saya bersyukur karena saya ada di lingkungan yang baik. Iya. Meskipun saya pernah ada di satu lingkungan yang habis itu saya dibicarakan, diceritakan. Toxic ya. Apalagi yang kita sesama orang asli Papua. Renti ya, yang suka bicara-bicara itu. Itu lagi kan sudah iri hati sudah. Lanjut Kakak. Tapi itu tidak mematahkan saya punya semangat karena saya belajar banyak hal dari organisasi ini, banyak juga ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang seperti who am I, siapa saya. Jadi itu saya sudah belajar, saya sudah berproses di dalam wadah organisasi-organisasi ini. Akhirnya hal-hal yang seperti tadi itu, yang orang bicara-bicara itu tidak menjadi tantangan dan hambatan untuk saya. Gila, keren banget ini ya. Yang artinya dari struggle sebenarnya dia tidak ada struggle yang paling berlebihan ya di MC ya. Ternyata lebih kepada gambar diri ya, lebih kepada looknya gimana. Karena memang itu juga jadi PR ya Kakak ya. Karena tidak semua, bukannya apa ini memang ketemu di lingkungan itu bahwasanya kadang perempuan-perempuan Papua tuh suka minder ya terhadap ketemu punya warna kulit. Mungkin base-nya, mungkin kita kulit ini bagaimana Kak, rambut bagaimana Kak. Padahal ketika kita memahami seperti Kakak kayak tadi ikut-ikut kelas, artinya jadi memahami bahwanya Kakak spesial. Iya kan? Benar sekali. Jangan begini sudah ikut kelas capek-capek baru terang mengerti. Itu kan PR. Dan tapi ini luar biasa ya Kakak, yang artinya sebenarnya tidak banyak struggle yang besar, tapi kalau untuk saya itu pasti juga jadi struggle tersendiri ya. Karena untuk tampil menjadi seorang perempuan terus tampil di depan umum, memang look itu paling penting. Apalagi kalau ketemu terpercaya diri. Tapi sekarang masih tidak percaya diri itu bagaimana? Percaya diri dong. Lihat konten itu apa-apa koyao. Pokoknya saya sudah datang ketemu Tir, saya tuh sudah lebih percaya diri. Tos dulu, luar biasa, saya suka gayanya. Tapi memang Kakak ini sangat menginspirasi kalau mau dibilang ya, karena saya suka lihat kalau like terus komen saya suka baca tuh, ih kakak inspirasi aku sekali, ih kakak kok inspirasi, ih kakak kok keren sekali, semua jadi kayak kakak salah. Sempat terpikirkan kalau akan ada di titik ini atau tidak? Saya tidak pernah terfikirkan. Sama sekali tidak pernah terfikirkan, bahkan untuk mau menjadi MC. Tir, sebenarnya untuk jadi MC itu dari dulu sudah terfikirkan. Karena saya melihat sosok perempuan mama yang di gereja ini, dia selalu tampil. Jadi ketika saya ada di sekolah minggu, sosok yang saya lihat itu dia. Sampai ada di orang muda, beliau pembinanya saya. Macam saya tidak bisa jadi seperti dia. Suka banget nih tagline-nya. Karena harus ada sosok figur ya. Harus, penting sekali ada sosok figur itu penting. Jadi dia itu saya punya sosok figur. Jadi dari dalam gereja saya keluar bertumbuh sampai yang sekarang. Makanya kalau saya bikin kelas-kelas, pasti saya akan taruh saya punya tokoh inspiratif di dalam setiap saya punya materi. Karena figur itu penting sekali. Bagaimana kita mau jalan 1-2 langkah, tapi kita punya role model terada. Betul, karena kan kadang kita harus butuh ada yang memotivasi kita untuk bisa bangkit, terus bisa lihat, oh dia begini. Karena memang kalau jadi role model tuh memang PR juga Kakak. Betul. Karena kan kalau salah-salah sedikit lepo saya. Benar. Bahkan dulu yang saya tidak sempat berpikir tuh jadi presenter berita. Itu saya tidak berpikir sampai saya besar harus muncul di TV. Meskipun dulu tuh saya suka nonton Kakak Lemauri, Mama Tina Rumawi, almarhum. Beliau sering baca-baca berita kan. Benar. Di TVRI Papua itu dulu. Tapi akhirnya ketika saya sudah menyadari bahwa suara indah dan saya melihat iklan di televisi, saya bisa nih jadi presenter. Meskipun itu kembali lagi ke struggle-nya tentang saya punya look. Tapi memang kan setiap manusia pasti punya struggle lah ya, Kakak itu wajar sekali. Tapi saya senang karena ya itu,
ada Salomina Gobay yang seperti ini dan mampu menginspirasi orang. Dan saat ini juga dia ada nih, meskipun tidak terpikirkan bisa sampai sekarang. Amin. Tapi teman-teman, selain dia jadi Master of Ceremony di Papua, dia sekarang ini keliling Papua. Kalau bisa orang ngajak dia sampai ke luar negeri juga, kayaknya dia gas. Karena itu ya, tidak terasa dari hal-hal yang kakak dia pelajari, dia bisa jadi guru sekarang, moderator, dia bicara apa saja, orang sekarang panggil dia untuk jadi kelas. Tolong ceritakan dulu buat kita. Jadi Tirsa dulu tuh ketika mau mendengar hasil kelulusan di SMA, saya sudah mendaftar di salah satu universitas. Jadi dulu tuh saya cita-cita mau jadi guru. Saya sudah tembus, tapi ketika mau berangkat tidak direstui alam semesta. Akhirnya, tapi satu cita-cita ingin jadi guru tuh masih ada sampai sekarang ya. Akhirnya saya jadi MC, moderator. Saya kembali lagi ke saya punya cita-cita itu. Macam saya hanya bicara-bicara aja baru apa yang saya mau ajar nih. Akhirnya Tirsa saya punya target-target. Saya sudah pikirkan kalau di tahun 2025 saya harus bisa mengajar. Jadi saya punya bakat, saya punya keterampilan yang Tuhan kasih ini tidak hanya habis di saya tapi ada salo-salo yang lain. Akhirnya di akhir tahun 2024 itu saya bawa semua dalam doa dan puji Tuhan terjawab setelah Paskah. Jadi ketika wafat dan kebangkitan Tuhan, di situ umat Kristiani merayakan itu dan di situ juga satu perayaan untuk saya sendiri bahwa ketika di bulan Mei 2025 saya juga harus bisa berkarya dan membuat dampak untuk orang lain. Dan saat itu saya buat kelas pertama di Kota Jayapura. Karena baru memulai, akhirnya saya gandeng dengan salah satu, kita punya teman-teman MC juga, Kakak Heri Orun. Oh ya, Kakak Heri. Dan habis itu, tetapi jauh sebelum itu saya sudah buat konten-konten dulu di media sosial. Jadi banyak yang komentar, kakak ke Nabire kah, kakak ke Wamena kah. Nah kemudian berlanjut dari yang di Jayapura, saya diskusi dengan saya punya teman-teman yang sehari-hari kita sama-sama, mereka kasih dukungan dan akhirnya saya mulai turun di Wamena pertama kali untuk saya sendiri ya, saya turun ke Wamena, Papua Pegunungan, habis itu saya geser ke Papua Tengah, itu di Nabire, habis itu geser lagi ke Kota Timika, habis itu ya sudah, habis itu saya diundang di ada pemerintahan. Wow. Jadi dengan semangat yang saya ambil itu, kalau di saya punya kelas tuh berani bicara, siap menyala. Wow, berani bicara, siap menyala, tak bakar. Terus aku tagline itu belajar sambil melakukan. Jadi ketika saya turun, saya memberikan ilmu yang saya tahu, tapi di situ saya juga belajar dari mereka. Jadi saya kasih mereka sesuatu, terus saya juga dapat sesuatu dari mereka. Seperti itu. Wow, ini luar biasa sekali ya, dari Master of Ceremony tiba-tiba langsung menjadi seorang guru ya, sesuai dengan ternyata wah, waktu Tuhan tuh yang terbaik sih kakak. Karena kalau kakak tadi bilang kalau kakak jadi guru, bukan berarti saya tidak bilang kakak tidak akan jadi yang sekarang ya, tapi ternyata role-nya tetap sama. Kakak mengejar cita-cita, alurnya sama, sampai ke MC terus masuk sampai bisa mengajar ke beberapa daerah di Tanah Papua. Kalau mungkin saya jadi guru saat itu formal, pasti saya terikat ya. Ya, betul. Pasti saya terikat. Iya, karena maksudnya kan kita harus fokus untuk peserta didik. Dan kita harus fokus memberikan ilmu kepada mereka. Tapi ternyata memang waktunya Tuhan itu yang terbaik ya. Dijawab sesuai dengan doanya kakak ya. Dari situ baru saya mulai tersadar. Rupanya saya tidak pergi lanjut beasiswa dari Pemprov waktu itu di luar. Rupanya Tuhan bawa saya ke presenter dulu. Saya dikenal dulu dari layar kaca. Baru habis itu ya saya bisa jadi MC, bisa jadi moderator. Wow, keren sekali. Pantas setiap sekali lagi ya, setiap kali saya ketemu bahkan apa ya di media sosial, orang selalu bilang, oh komentarnya tuh saya selalu lihat, sosok inspirasi sekali, terima kasih kakak Salo. Bahkan saya suka lihat postingan-postingan konten juga tetap berjalan ya, kemanapun kakak pergi itu memang sangat menginspirasi. Kira-kira kakak, mungkin kalau mau dikilas balik sedikit seputar dengan kakak punya proses pengajaran ya di beberapa daerah, apa yang paling berkesan dan bikin kakak tuh jadi, oh dong ternyata bertumbuh ya lewat saya punya kelas-kelas ini, mungkin boleh diceritakan sedikit? Siap. Yang paling berkesan itu ketika setelah kelas, itu biasanya dibuat testimoni. Jadi testimoni itu bukan untuk saya pribadi, tetapi
untuk apa yang saya punya peserta ini mereka dapat. Dan juga setelah kelas itu kan ada contoh-contoh naskah acara yang saya tinggalkan. Jadi kamu harus berani memulai dari naskah yang saya kirim itu. Tinggal ganti dia punya judul, acara apa, temanya apa, hari. Jadi dia punya struktur itu jelas saya kasih untuk setiap jenis MC, formal, semi formal, dan non formal ini. Dan yang paling berkesan lagi itu setelah saya sudah kembali, saya sudah melakukan satu aktivitas di sini. Ada yang kirim foto, kakak terima kasih saya sudah jadi MC di sini. Kakak terima kasih saya sudah begini. Bahkan kemarin tuh 2 hari lalu saya baru dapat chat dari salah satu kakak, dia ini mantri, seorang mantri di Intan Jaya. Tetapi waktu itu saya sempat kasih kelas kedua. Jadi di Nabire itu saya lalu buka 2 kelas karena banyak sekali peserta. Jadi peserta di kelas yang kedua ini ada dari Intan Jaya. Kakak mantri ini yang baru kirim foto kemarin. Dia kirim foto dia pakai pakaian apa? Dia pakai kemeja yang tangan panjang, batik Papua, lengkap. Baru bilang, kakak terima kasih ilmunya berguna sekali, saya sudah MC di acara syukuran gereja. Ih, keren banget. Jadi itu menurut saya tuh berkesan sekali untuk saya, setidaknya apa yang saya bagikan itu sampai ke mereka, karena mereka melakukan itu, mereka melakukan hal itu. Jadi tidak hanya saja teori, tetapi praktek juga langsung. Wah, terharu sekali ya. Artinya kakak juga melihat bahwasannya ada buah, ada hasilnya. Benar, karena kalau mau dilihat sekarang ini yang jadi kekhawatiran tuh kalau kita tidak meregenerasikan, kita punya MC-MC yang lain. Apalagi khusus yang kita orang asli Papua itu masih sedikit sekali. Bahkan ketika saya jadi MC pun, saya kakak-kakak yang sudah jadi MC itu saya bisa hitung mereka dengan jari. Jadi ketika saya sendiri, Tuhan sudah bawa saya sampai sejauh ini, macam saya tidak bisa kaderkan dorang tuh. Jadi itu juga, jadi saya punya kekhawatiran kalau nanti di kemudian hari sudah tidak ada lagi yang look seperti saya, hitam kulit, dan rambut yang keriting gini. Jangan sampai salo sudah tidak ada dan tidak ada salo-salo yang lain. Sebenarnya itu yang menjadi kekhawatiran, makanya saya bikin kelas sampai ke daerah-daerah. Wah, ini mulia sekali ya, karena kalau bukan ketong yang pikir ketong punya generasi selanjutnya ini siapa lagi, tapi ini betul, karena memang kan jarang sekali kita bisa melihat bahwasannya orang Papua tuh bisa berani tampil ya. Tapi ya semoga dari kakak punya kelas-kelas ini bisa jadi berkat. Kira-kira kalau dari kakak dong punya suku sendiri, kakak dong sudah pergi untuk mengajar dorang untuk jadi ini kan biasanya dari rumah sendiri ya teman-teman ya, kan sampai ketong pikir orang lain ke rumah baru tong ke rumah sendiri tong terlihat. Bagaimana kakak? Mungkin sedikit-sedikit cerita. Sedikit-sedikit dari saya punya rumah sendiri, pertama di lingkungan kantor. Puji Tuhan sudah ada 2 orang yang berani untuk bisa MC. Jadi ketika saya tidak ada juga aman saja. Kemudian untuk saya punya rumah sendiri, yang pertama rumah Papua Pegunungan. Saya sudah pergi ke sana, sudah ajar mereka. Kenapa ke Wamena yang pertama? Karena sebenarnya ada alasan juga. Jadi saya punya bapak dengan mama tuh bertemu di sana. Dan semangat dari saya punya nama Salomina itu sosok perempuan hebat, perempuan orang Jayapura yang dimana saat itu berkarya di Wamena. Dan ketika saya punya mama mengandung dan kami pindah ke Jayapura, saya punya mama kasih dia punya nama. Jadi saya bisa ada sampai sekarang ini karena semangat dari saya punya mama, dari sosok perempuan hebat ini. Akhirnya saya punya kelas pertama, saya memulai untuk kembali ke Wamena. Makanya saya bikin di Papua Pegunungan, kemudian setelah itu saya geser ke Papua Tengah, Sapu Marga Gobai ini. Depago Pride. Iya, betul sekali, pride parah. Jadi saya ke Nabire habis itu, puji Tuhannya hampir 70% peserta yang ikut dari saya punya suku sendiri. Dan bukan beberapa minggu lalu ada beberapa saya punya saudara-saudari khususnya dari wilayah Nepago dan juga dari wilayah Lapago. Mereka sudah berani tampil. Bahkan untuk yang di Wamena ini sendiri, ada saya punya teman yang kerja di protokol pemerintah provinsi Papuanya. Saya punya teman ini juga membuka, dia punya hati untuk menerima saya punya peserta kelas kemarin. Jadi kalau ada
tempat untuk dong berkarya, ya sudah mari kan bisa datang berkarya. Sama halnya juga dengan Papua Tengah. Ada satu kakak yang memang dia biasa MC di sana. Ketika saya buka kelas, saya kerjasama juga dengan dia. Jadi ketika saya setelah kelas, saya kasih tahu ke dia, kakak ini dong sudah ikut satu kelas, jadi yang ini dia bisa di sini, yang ini dia bisa di sini. Saya sudah kasih tahu dan saya bersyukur kalau untuk Papua Tengah nih kemarin ada satu kakak yang dia wartawan Cepos. Sebenarnya dia tuh ingin sekali jadi MC, tapi selalu macam rasa minder, tidak percaya diri. Tapi akhirnya dia bisa pimpin acara kemarin di acara Car Free Day-nya Provinsi Papua Tengah. Wow. Keren banget, Kak. Dari dan hasil ikut kakak pukulasi. dan dia tandem dengan salah satu adik, dia juga ikut saya punya kelas, tapi di kelas yang kedua di Nabire. Wow. Artinya ini sebenarnya sudah banyak sekali orang terinspirasi oleh Salomina Goban. Amin, puji Tuhan. Dan di Papua Pegunungan kemarin saya punya teman ini juga yang kerja di pemerintahan tadi, dia mengajak salah satu adik juga yang memang dia cukup heboh untuk acara non formal. Wow. Jadi memang sudah dilibatkan. Jadi ketika saya turun mengajar, ada senior di sana juga yang saya libatkan. Jadi saya dapat dukungan yang sangat baik sekali dari senior MC yang ada di setiap daerah ini. Ada kolaborasi lah ya. Kita juga kalaupun mau naik jangan lupa lah senior karena kita juga tetap butuh panutan untuk bisa sampai naik terus. Tapi ini keren. Ini salah satu contoh yang sangat bagus supaya apa? Kita juga tidak lupa diri ya. Kadang kalau sudah di atas tuh langsung lupa akan segala hal yang ada di bawah ya. Padahal justru karena dukungan dari senior itu adalah Kakak Salo di sini. Kiranya memang bisa terus menginspirasi anak-anak muda Papua ya. Dan Kakak Salo, kira-kira ini sudah waktu 30 menit lebih. Kakak Salo tuh mau bilang apa buat anak-anak Papua yang mungkin lagi senang lihat Kakak Salo punya konten, terus tiba-tiba Kakak Salo bicara begini, mungkin dong bisa terinspirasi. Silakan. Oke. Jadi kalau untuk MC sendiri ini salah satu skill yang kita tidak dapat di sekolah formal, tetapi ada di sekolah kehidupan sehari-hari. Jadi tidak peduli kau mau lulus SD kah, kau mau lulus SMP kah, kau mau lulus SMA kah, kita harus terus bersinar, berkarya di masing-masing sesuai dengan bakat, talenta, keterampilan yang Tuhan sudah langsung kasih, dimana untuk bisa berdampak juga buat orang lain. Jadi harus terus bersinar sebagai orang asli Papua dan harus terus menyala juga, tidak boleh padam semangatnya. Harus tetap menyala ya, jangan sampai padam, jangan sampai surut, karena kita tahu masih ada salo-salo lainnya ya di masa mendatang ya. Betul ya Kakak? Ya. Amin dong, harus. Nah itu tadi ya beberapa hal yang sudah dibagikan ya, dan tentunya ini sangat luar biasa karena saya sendiri dengar ceritanya itu sangat luar biasa. Apalagi tadi sempat berkaca-kaca ya matanya ya, aduh tersentuh juga saya melihat bagaimana sepak terjang ya, meskipun tidaklah mudah, tapi itu kalau kita tetap ada di zona nyaman, kita tidak akan ada di level yang mungkin tong rasa saya bisa kah seperti itu. Tentu kok bisa, karena kalau kita berani untuk melangkah, pasti ada langkah lain yang akan kita tembus sampai di sana. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Salo. Terima kasih Tirsa. Terima kasih banyak karena sudah mau jadi narasumber ketiga kita di podcast kali ini. Dan tentunya Kakak Salo boleh ajak dong teman-teman podcast OAPSI untuk subscribe channel saya. Oke, buat kamu semua teman-teman OAPSI, jangan lupa untuk nonton dulu dari menit pertama sampai terakhir. Terus kan jangan lupa like, ya komentar juga bisa kalau memang itu berdampak untuk kamu semuanya, dan jangan lupa untuk subscribe biar terus ada di episode-episode selanjutnya Tirsa Bonya Done. Tentunya segudang cerita akan selalu ketong dengar, dan setiap hal dan harapan pasti akan selalu ada untuk ketorang semua orang asli Papua. Dan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.